yang memikirkan ngaji di sini nih, ini kita kalau bukan orang beriman nih nggak mungkin datang kemari, karena kita orang yang beriman, ada rasa takut ketinggalan. Karena orang yang beriman itu dibanggakan oleh Allah, qad aflahal mu'minun, bukan qad aflahal muslimun. Beruntunglah orang-orang yang beriman, masuk surganya juga duluan. Kenapa? Karena mereka ada jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti pada saat hari kiamat gelap gulita, maka yang dapat menyelamatkan orang-orang yang beriman adalah hurran wa hajalin min asharil wudu. Jadi yang menyelamatkan kita ini nanti adalah bekas-bekas air wudu kita yang setiap hari paling sedikit 15 kali kita cuci. Coba, kalau bukan orang yang beriman, nggak mungkin dia sembahyang cuma setahun 2 kali. Idul Fitri dan Idul Adha, itu juga sembahyangnya di luar masjid, sembahyang juga di lapangan, kagak mau ke dalam. Tuh, khotib masih ngomong aja udah pada pulang, kita masih ceramah udah pada pulang. Kurang ajar banget orang, ya. Gak hargain banget kita lagi ceramah. Emang Ustaz tahu? Ustaz, saya tahu lagi saya khotib. Saya lagi khotib, ya. Pada pulang, untung kagak ditungguin sama malaikat Israel. Kalau ditungguin, ya mati konyol. Ya. Alhamdulillah, syukurillah. Ya. Kita hidup di dunia ini ada fase-fasenya. Hidup pertama di dalam kandungan, hidup kedua di alam dunia, hidup ketiga di mana? Di Menteng Pulo, karena di park kuburan. Tuh lama ada tuh. Kehidupan yang pertama adalah di alam kandungan. 4 bulan hidup kita. Allah perintahkan, wahai malaikat, tulis nih orang nih yang bakal lahir, rezekinya, jodohnya, umurnya, takdirnya. Tuh, tulis 4 macam. Maka Allah katakan tulis rezekinya. Maka orang Betawi dulu mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki. Nggak ada orang Betawi yang ikut KB, haram. Anaknya ada yang 15, ada yang 17. Di Menteng Dalam 17 tuh. Ini ngaji anaknya di sini, ada di belakang loh, ya. Ustaz Firdaus tuh, saudaranya berapa? 17. Semua jadi orang. Tuh, coba bayangin. Nggak bingung karena banyak anak banyak rezeki. Capek seorang ibu mengandung. Ada 5 air yang pernah dikeluarkan oleh seorang ibu. Saya pernah kasih cerdas cermat tuh, tapi yang jawab kagak bisa. Air yang pertama adalah air ketuban, betul nggak Bu? Udah 2, balik lagi kata dokter. Ya Allah, tuh lakinya udah capek nganterin, ya udah bopong. Air yang kedua adalah darah yang keluar banyak sedikit pun itu perjuangan seorang ibu antara hidup dan mati. Coba. Sekiranya darahnya keluar banyak, itu dokter mengatakan, ini Pak, akan selamatkan nih antara ibu dan anaknya. Ibunya dengar, udah Pak, selamatin anak kita Pak, selamatin, biarkan saya deh, saya yang dipanggil sama Allah. Masih selamatin tuh anak. Tuh darah keluar banyak, apalagi yang keluar dari seorang ibu. Air mata. Kita dulu masih baik, sakit tuh, diinfus. Kayak cucu saya kemarin 2-duanya masuk bareng tuh, yang di Depok sama yang di Menteng Dalam. Anaknya apa? Emaknya nangis dulu tuh. Kenapa anaknya diinfus? Nah, kita pernah nggak nangis kerawat ibu kita, bapak kita? Kalau belum pernah kan berarti belum terbalas. Air susu ibu, air keringat, air mata, 5 air yang keluar. Nggak bisa kita malah. Meskipun kita gendong dari Yaman sampai ke Mekah, belum. Kan begitu kata Alkomah, saya udah terbalasan belum tuh. Alkomah gendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk pergi haji, tapi belum tuh. Meskipun kita hidup di zaman Rasulullah, sembahyang kita di belakang Rasulullah, puasanya Senin Kemis, baca Qurannya setiap minggu, khatam Quran, perang Badar ikut, perang Uhud ikut. Tapi mereka la yamut wa la yahya, mereka tidak bisa mati, antara hidup dan mati sudah berapa bulan. Tuh, sampai Rasulullah menjenguk, kenapa nih orang ini, padahal orang ini adalah semua mengatakan orang ahli ibadah, orang alim. Rasulullah tanya kepada istrinya, apakah
masih? Tuh, masih punya ibu. Di mana? Jalan Gang Kembang 3 tuh. Masya Allah. Bila sahabat, tolong deh susulin ibunya tuh. Namanya siapa? Namanya siapa, Pak? Ya Al-Qamah namanya, itu hidup di zaman Rasulullah. Disusulin tuh, dicari-cari yang kaki hijau ketemu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah benar ini rumahnya Al-Qamah? Oh enggak, Tuan salah. Enggak, kata tetangga-tetangga semua ini rumahnya Al-Qamah. Bukan. Dulu memang Al-Qamah itu anak saya, tapi sekarang bukan lagi anak saya. Kenapa? Saya tidak redho air susuku diminum oleh anak Al-Qamah. Tujuh. Sudahlah, salam sama Rasulullah, aku nggak bisa datang. Pulang Rasulullah, ya, pulang sahabat ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ibunya kagak mau datang. Baiklah, kata begitu, maka Al-Qamah tuh kumpul Rasulullah kumpulin kayu bakar, mau dibakar tuh. Ya, ahlan wa sahlan ibadah. Alhamdulillah, 2 menit lagi duduk dulu. Oh, ada makanan, saya nggak makan ntar belakangan. Jadi Rasulullah itu suruh kumpulin sahabat kayu bakar, maka dikumpulkan kayu bakar, panggil lagi ibunya, tolong saksikan Bu, anak ibu mau dibakar. Tuh. Maka ibunya datang tuh dengan capek karena sakit, karena udah tua tuh. Datang ibunya, ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, apakah anak saya mau dibakar ya Rasulullah? Betul. Tapi cuma akal-akalan doang Rasulullah. Kan nggak boleh bakar manusia. Dulu kan ada orang yang bakar manusia, itu nanti hisabnya berat tuh. Nyolong motor, disiram bensin, dibakar rame-rame, ini pada girang. Tapi hisabnya nanti berat. Itu manusia, apalagi semut. Ada orang taruh tulang di puunan, semutnya pada numpul, dibakar. Hati-hati, semut lagi istighfar, semut lagi rapat, disakitin, nanti semut nuntut sama kita. Maka kata ibu ini, kata Rasulullah, jadi ibu ini memaafkan kesalahannya Al-Qamah dengan sebab apa? Itu Rasulullah jelaskan, ini artinya Al-Qamah lebih cinta kepada istrinya, kepada anaknya ketimbang kepada ibunya. Ibunya lapar, dia kagak tahu. Ibunya kagak punya baju mau lebaran, dia kagak tahu. Ibunya sakit pun dia tidak tahu. Dia tidak peduli kepada ibunya. Dia lebih cinta, lebih peduli kepada istrinya. Tuh, jadi orang yang lebih cinta kepada istrinya begitu tuh modelnya. Ibunya kagak peduli. Ya, pulang kampung alasannya nggak punya duit tuh. Tapi di sini hidupnya enak tuh. Makanya ada pulang kampung untuk apa? Ziarah ke orang tua kita, baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Itu satu lagi cerita 1 menit. Ya, nggak apa-apa kan, sebentar lagi itu ditutup. Ya, nah kita pulang langsung ke luar Batang. Ada 3 orang yang udah pasti mati. 3 orang yang udah pasti mati. Dia masuk ke dalam goa. Hujan gede, geluduk. Kalau kata orang Betawi kan hujan gede banget, kata orang Bogor hujan banyak. Salah mana, bagusan mana itu, sama aja kan. Hujan gede, hujan banyak. Kalau gede kan pada hancur rumah kita nih. Tutup tuh, ketutup dengan batu. Mereka nggak bisa keluar 3 hari 3 malam. Mereka lapar. Mereka dorong dengan sekuat tenaga, mereka kagak bisa tuh. Harapan hidup udah nggak ada. Maka ketika mereka sedang merenung, cobalah kita unjukinlah kebaikan kita. Maka satu orang maju, ya Allah ya Rabb, aku lebih cinta kepada ibuku. Aku gajian, aku mampir dulu ke rumah ibuku. Ibuku mau gak ambil berapakah tuh? Ibu yang beriman, ibu yang sayang dengan anak dan mantu, udahlah bawa pulang aja buat anak istrimu tuh. Udah Bu, ambil aja Bu, berapa kek? Dia nggak mau juga, dikasih juga 500.000 tuh, tinggal 4,5 juta karena anak ini kan kerjanya di oren.
Pakaian oranye yang sedang lagi nerima pegawai lulusan SD nggak apa-apa itu. Jangan malu, namanya kerja. Malu nggak? Nggak malu, orang udah punya bini punya anak kok malu? Silahkan, nggak apa-apa, itu lagi butuhkan pekerjaan itu. Nah itu, jadi kalau dia beli durian montong, dia beli makanan, dia ke rumah ibunya dulu, baru ke istrinya. Jadi lebih cinta kepada ibunya ketimbang istrinya. Kalau memang itu ya Allah ya Rabb, geserlah tuh batu. Maka batu itu kegeser. Bisa keluar nggak? Kagak bisa. Itu ada cerita lagi tuh nanti yang kedua, tahun depan. Itu bisa keluar. Jadi dia lebih cinta kepada istrinya. Istri kita baru 5 tahun kasih makan kita, ibu kita 30 tahun kasih makan kita, baru kita nikah. Sekarang kita lebih cinta kepada istri kita. Hati-hati. Jadi orang yang lebih cinta kepada ibunya, insya Allah ridho Allah fi ridhol walidain. Allah ridho, orang tua ridho, masuk surganya gampang. Tuh. Jadi kalau umpamanya kita cinta sama ibu kita, istri kita kagak senang, kagak suka, kita gajian, kita kasih ibu kita kopek, masih ada 4,5 juta, istri kita kagak senang, kagak suka, nah istri yang semacam itu diganti. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.